Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes suara dulu ya. Suara saya kedengeran nggak ya, Mbak? Kedengeran, Mbak. Iya, Kedengeran, siap. Mbak. Terima kasih. Ya, kita mulai ya. Perkenalkan lagi, nama saya Tiwi yang akan jadi moderator selama sharing kita berlangsung. Nah, pokoknya yang udah sering ketemu saya jangan bosan. Di sini saya ditemani oleh Mbak Hilda selaku dari mentor kelas Tuesday Talk. Mbak Hilda sambil ini ya, Mbak, lagi acara sekolah. Ya, Iya. belum bisa ya, Mbak? Siap. Ya. Mbak Hilda. Oh, ini sepertinya koneksinya Mbak Hilda masih kurang ini ya, Bu. Kurang bagus. Nah, sebelum kita sambil menunggu Mbak Hilda terkonek, untuk teman-teman yang punya pertanyaan, boleh langsung di list pertanyaannya ditulis di kolom chat, atau nanti bisa juga ngobrol sama Mbak Hilda. Sebelumnya nanti resin dulu ya. Ya, Mbak Hilda, sudah bisakah? Iya. Suara saya kedengeran nggak, Mbak? Oh iya, sekarang cuma hitam ya, Mbak. Maksudnya nggak kelihatan ininya. Jauh, Mbak, jauh. Suaranya jauh. Iya, suaranya Iya, jauh. Mbak. Kedengeran nggak? Kedengeran. Tapi mungkin agak sinyal ya Mbak Hilda. Tapi Mbak Hildanya nggak kelihatan nih, Mbak. Mbak Hilda? Iya, kedengeran nggak, Mbak? Ya, kedengeran, Mbak. Cuma Jauh, Mbak, tapi Mbak jauh kecil. Iya. Dan juga Mbak Hildanya nggak kelihatan nih, Mbak. Keluar ruangan. Halo, kedengeran nggak, Mbak? Kedengeran Mbak Hilda, tapi kecil. Ini jadi teman-teman ada yang nggak dengar. Kedengeran nggak, Mbak? Kedengeran Mbak Ida. Tapi Mbak Ida, nggak kelihatan ininya Mbak. Videonya terus gelap gitu. Ya Mbak Hilda. Ini ruangan di halaman saya nggak kelihatan. Iya, nggak kelihatan Mbak. Terus harus kemana ya? Saya ini udah di halaman nih, Mbak. Oh, udah di halaman ya udah. Mungkin nggak apa-apa ya teman-teman, kita sementara pakai suaranya Mbak Hilda aja dulu karena mungkin keterbatasan sinyal ya. Yang penting kedengeran ya teman-teman ya. Nah, di sini kita sambil ini ya Mbak, di pertanyaan yang sering banget ditanya di grup diskusi Just Detak ya. Silakan Mbak Hilda, bisa dimulai. Oh iya, Mbak. Oke, terima kasih. Kalau saya sedikit ada kendala anak, jadi ini nggak tahu nih sinyalnya, kita kebetulan ada di Kuningan, jadi mungkin tempatnya agak tinggi ya, jadi sinyalnya agak terbatas. Ya, untuk kelas dari ini kemarin memberikan materi ada 4 macam ya, ada green dan yellow dan satu lagi purple. Dia yang banyak di kelas ini tuh masalah kapan sih kita harus meminum? Ya,
Nah, biasanya untuk jus detox ini konsumsi minimal sehari sekali sebelum makan. Kalau mau konsisten, mau ada hasilnya itu dua kali dalam sehari, minumnya pagi dan sore atau malam. Itu untuk waktu konsumsi. Kalau misalnya ada yang nanya sih, Mbak kalau diminum tiap hari boleh karena buka kalau mau diminum 3 hari atau 5 hari dalam sebulan sekali juga boleh. Gitu. Terus untuk bahan-bahan, Mbak, ini kan memang dalam resep itu bahan-bahan yang ditentukan batas tempat, kemudian ada yang tidak ada buah-buah tertentu atau sayur-sayur tertentu. Kalau misalnya memang tidak bisa, boleh di skip atau diganti dengan yang lain kalau memang gitu. Beberapa bahan ada yang bisa menggantikan seperti misalnya Mbak saya tidak ada kiwi. Nah ini biasanya banyak ya yang tidak ada kiwi tuh. Itu bisa digantikan oleh pisang atau mangga atau satu lagi semangka. Nah itu bisa menggantikan. Dan untuk rasa Mbak nanti rasanya berbeda. Ya berbeda sedikit karena dari kemudian ada lagi yang sering ditanyakan adalah ini ya penyimpanan nih Mbak penyimpanan berapa lama gitu. Nah saya sarankan maksimal itu 2 hari dalam lemari es. Ada yang Mbak kok yang jus-jus yang kita beli gitu ya bisa lama, itu pasti menggunakan bahan pengawet gitu. Dan saya di sini adalah simpan seperti yang dalam kemasan yang umum dijual gitu, karena di sini adalah kita ingin yang betul-betul sehat, alami gitu ya. Jadi kandungannya juga tetap terjaga gitu. Terus untuk HPP penjualan sudah saya berikan contoh cara penghitungan, itu sudah ada. Nah, teman-teman HPP semua jus gitu ya. Kenapa hanya contohnya saja? Karena di tiap daerah itu bahan-bahannya kan berbeda. Ya berbeda, harganya berbeda gitu. Jadi biasanya mempengaruhi harga HPP juga akan mempengaruhi itu gitu. Makanya nanti teman-teman bisa hitung sendiri dari contoh yang sudah ya gitu Mbak Tiwi. Iya Mbak. Nah terus kan ada nih kemarin yang chat saya ya Mbak ya. Itu gimana cara mulai jualan Mbak? Nah jadi dia tuh penasaran pengen bisa Oh jualan iya, jus detox. Nah itu gimana caranya tuh? Ada trik? kalau untuk penjualan gini ya Mbak, karena kita kan pakainya jusnya fresh, ya tidak bisa berlama-lama kita simpan di dalam lemari es. Saya lebih menyarankan kepada teman-teman open PO ya gitu. Jadi kita open PO di sebelum open PO untuk hari apa gitu ya. Nah, teman-teman bisa woro-woro dulu, ngiklan dulu gitu untuk hari apa gitu. Nah, nanti dibikin sesuai dengan pesanan atau dilebihkan 1 atau 2 botol atau 3 botol gitu ya, seperlunya saja. Itu di beberapa ini Pak, jualan dengan sistem PO ini alhamdulillah ada sampai yang 30 botol sehari gitu. Alhamdulillah. Di sini ada teman-teman yang sudah berjualan belum ya? Padahal ini dia masuk kelas sambil ini ya Mbak ya, sambil langsung open PO ya. Iya. Ada pertanyaan nih Mbak Hilda dari Kak Mukrisotin. Maaf Mbak, apakah boleh minum jus 2 atau 3 macam dalam sehari? Bagaimana teknisnya? Apa sekali minum langsung 2 macam jus? Kemudian apa pengganti buah stroberi Mbak? Terima kasih. Monggo Mbak. Ya. Kalau mau
minum sehari beda-beda boleh, tapi tidak harus langsung. Maksudnya misal nih minum apa namanya minum green juice ya, habis itu langsung minum pineapple. Nah, ini nggak akan muat, kitanya nanti apa over gitu ya Mbak, gitu kan. Perut kita juga terlalu penuh gitu. Baiknya beda pagi minum pineapple atau yang hijau ya, antioksidan dulu. Nah nanti malam atau sore kita minum pineapple gitu. Jadi jangan langsung habis minum oksidan langsung pineapple gitu, enggak, satu-satu, boleh berbeda tapi di waktu yang berbeda gitu ya. Jangan langsung minum pada waktu yang bersamaan atau jeda sebentar gitu. Itu. Ya, Terus apa lagi tadi, jadi Mbak? bisa tapi waktunya berbeda ya Mbak ya. Ya. Teknisnya gimana itu tadi? Ya barusan. Oh ini ada tanya dari Kak Sylvia. Mbak Hilda membersihkan jahe atau kunyit yang habis di blender yang berbekas. Kemarin Mbak Hilda bilang direndam air panas dan cuka. Nah ini bersama pisau blender atau hanya wadahnya saja? Gitu. Kalau pisaunya itu warna kuning juga, pakai pisaunya juga iya ikut direndam, Mbak. Jadi yang berwarna kuningnya gitu, yang kena kunyitnya. Gitu. Ya. Jadi oh ya ini Mbak pengganti buah stroberi dari Kak Muktisotin tadi. Itu apa ya Mbak? Oh iya. Bunga stroberi di jus yang mana ya? Kayaknya saya tidak menggunakan stroberi. Stroberi bisa diganti sama jeruk ya Mbak, yang antioksidannya tinggi juga. Jeruk, berry, blueberry, itu bisa untuk pengganti stroberi. Yang kandungan antioksidannya sama-sama tinggi gitu ya Mbak ya? Ya. Dari Kak Yusma, pertanyaan ya Mbak. Mbak, kalau tiap jus saya kasih nanas boleh nggak? Kayaknya yang merek sebelah rata-rata bahannya pakai nanas. Tuh Mbak. Nah, Bu, Mbak, apa ini tadi yang diganti apa? Diganti. Yang ini Mbak, Mbak kalau tiap jus saya kasih nanas boleh nggak? Kayaknya yang merek sebelah rata-rata bahannya pakai nanas. Jadi ditambahin nanas gitu, semua jus gitu boleh nggak Mbak? Oh iya, boleh bisa. Tapi kalau misalnya kan ada yang jadi ada yang punya mah gitu ya. Ada girl tuh yang ketan dengan seyating, enggak usah. Itu jadi ini aja ya kalau misalnya mau pakein. Jadi nanas bisa, tapi untuk ya maaf Mbak suaranya hilang. Boleh diulang Mbak? Iya, nanas bisa. Kalau mau di tiap jus itu diberi nanas bisa, boleh. Tidak tapi sedikit saja gitu ya, misal sepotong-sepotong gitu. Tapi juga kalau misalnya teman-teman ada yang punya kayak lambung, emah gitu, GERD ya, itu bisa jangan menggunakan itu semua juga gitu. Karena kemarin juga ada beberapa yang banyak sih yang mengeluhkan karena Mbak saya punya lambung, Mbak saya ada emah gitu. Itu bisa nggak yang di skip yang mana gitu, yang sebaiknya pakai jus yang mana, yang skip jusnya yang mana gitu. Itu lebih ke yang pineapple, nanas itu Mbak, karena dia vitamin C tinggi banget ya itu. Jadi kadang ke perut tuh nusuk gitu. Nggak semuanya bisa menerima. Ya ini sama nih Mbak kayak pengalaman saya. Ada mah kemarin nyoba yang pineapple memang kurang cocok di perut ya, tapi kalau yang hijau itu enak banget itu. Mbak berkali-kali. Oh iya. Iya kan karena beda-beda ya Mbak. Reaksi tubuhnya kita tuh kan beda-beda. Dan kebanyakan tuh yang di masyarakat tuh di nanas itu karena dia kuat banget gitu vitaminnya, vitamin C-nya gitu, gasnya tuh kuat banget. Iya. Saya lanjut ya Mbak ya pertanyaannya. Ini dari Kak Silvi lagi. Ya. Pisau kena air panas nggak apa-apa ya Mbak, nggak bikin tumpul. Tadi yang direndam air panas itu Mbak.
yang kena kunyit. Oh iya, nggak apa-apa, Mbak. Ya, lanjut ya. Dari Kak Muklisotin lagi, Mbak, kemarin saya pineapple juice saya bagi dengan teman saya. Katanya masih kurang lembut. Bagaimana tingkat kelembutannya pada saat ngeblender? Terima kasih, Mbak. Jadi tingkat kelembutan saat blendernya itu sebaiknya kayak gimana nih, Mbak? Namanya itu jangan terlalu besar-besar. Kalau mau super lembut, potongan kecil-kecil ya. Tapi waktu pemblenderannya ditambah misu 2 kali. Maaf, Mbak, suaranya hilang Halo, lagi. Mbak. Iya, nah bisa. Silakan, Mbak. Ya. Jadi nah nanti pada saat di blender itu berulang-ulang, misalnya hanya dua kali, tiga kali blender gitu. Ya. Jadi diulang blendernya dan juga potongannya kecil-kecil ya, Mbak ya, untuk nanas ya, Mbak ya. Iya. Ya. Saya lanjut ya, Mbak. Dari Kak Virus, buah bit gantinya apa ya? Agak susah dapetnya. Kalau buah bit belum ada ya yang bisa gantiin, Mbak. Di skip aja, di skip. Oh, lebih baik di skip ya, Mbak ya, berarti ya. Nih, dari Kak Yati, Kak, adakah yang sudah jualan untuk ukuran 250 mili? Untuk harga di pasaran kira-kira berapa ya? Nah, itu. Kalau 200 mili. Kalau yang 50 mili banyak kok, Mbak, yang jual ya. Saya juga jual di botolnya tuh 250 mili. Kalau harga kisarannya tuh sekitar 15 sampai 25.000. Oh, ini ada nih jawaban dari Kak Dewi sharing. Iya, saya sudah jualan yang kemasan 250, harganya 15.000, Mbak. Jadi emang kisarannya segitu ya, Mbak Hilda ya? Ya, kemarin ada juga gini, Mbak, yang jual dia 25.000, tapi dia sarinya aja, disaring tuh, Mbak. Disaring. Jadi kan kalau disaring tuh emang dia dapatnya lebih sedikit ya. Lebih sedikit kan. Nah, dia itu disaring jadi kayak 25.000 gitu. Mbak Sylvia mepetnya ya, lanjut. Ada Mbak Sylvia tuh tadi bilang mepet kan. Kalau mepetnya di harga berapa? Kalau misalnya 15.000 mepet, jangan 15.000, taruhlah 20 atau 18. Apalagi sekarang emang semuanya naik ya, Mbak, harganya ya. Iya, buah-buahannya kan ya, Mbak. Buahnya itu kan emang lumayan. Apalagi yang pakai kiwi itu. Iya, kiwi bit itu kan juga karena jarang jadinya mahal ya, Mbak ya. Ya, tapi kalau bit gini, Mbak, dia mahal. Kalau bit itu dia mahal, tapi pemakaian hanya 8 gram, sedikit kan. Nah, kalau kiwi itu hampir 1 buah, gitu kan gede. Oh iya sih, Mbak. Benar-benar. Ya. Saya lanjut pertanyaannya dari Kak Virus. Untuk bagian yang keras di nanas dipakai atau dibuang? Bisa dipakai, bisa dibuang. Bisa dipakai, kalau bisa Mbak Hilda dibuang menyarankannya? Ya, pulang. Kalau saya dipakai. Saya dipakai, Mbak. Oh, dipakai. Oh iya, jadi langsung potong-potong aja ya, Mbak ya. Kenapa? Ya, kadang Mbak ampasnya kebanyakan. Nah, kalau tidak mau ampakan, tulang nanas tidak usah dipakai gitu. Gitu. Nah, itu salah satu triknya ya, Mbak ya, untuk biar ampasnya nggak kebanyakan ya. Ya, lanjut dari Kak Turut Prawesti, Mbak, itu resep jus detoknya berat buahnya ditimbang setelah dikupas atau sebelum dikupas ya? Kemarin saya buatnya setelah dikupas. Oh, sebelum. Sebelum dikupas, iya Mbak, sebelum dikupas. Jadi masih ada kulitnya gitu ya, Mbak, memang ya, pas ngulangnya ya? Iya, betul. Nih, ini ada sharing dari Kak Yusmarina. Saya kemarin nanasnya dibikin frozen fruit hot. Pas di blender malah jadi lebih lembut, nggak perlu disaring. Frozen
katanya. Itu nggak merubah rasa dan nggak Oh, merubah iya, gizi iya. ya Mbak ya? Tapi kalau di frozen itu Mbak, saya tuh apa ya, ini tuh apa merubah kandungan. Kadang kalau di frozen, terutama kalau frozennya itu terlalu lama ya, sampai apa seminggu lebih gitu, sampai di apa freezer itu dia kan akan dia lebih layu, hitam gitu loh buahnya. Kalau misalnya cuma sehari, 2 hari, oke lah ya. Cuma kalau sampai seminggu lebih, saya sih nggak sarankan. Kenapa saya nggak sarankan untuk di freezer? Di freezer itu dari kemarin karena itu kandungannya itu akan berubah, akan lebih strong lagi itu Mbak. Ininya tuh rasa si nanasnya, Nanasnya. asemnya gitu. Oh gitu ya Mbak. Jadi tidak disarankan sebenarnya ya Mbak ya untuk di frozen dulu ya. Ya, tapi kalau sehari, 2 hari oke sih, masih oke ya Mbak. Oh, iya. Karena Terus nanas hari- ini kan kalau kelamaan juga dia akan layu, apa menghitam gitu kan. Iya benar banget. Ya. Baik, saya lanjutkan ya Mbak dari Kak Aramita. Mbak, jus yang bisa naikin BB apa ya? Dan spill blender jus yang rekomen harga murca aja. Nih, buat naikin BB apa Mbak? Kalau bisa naikin BB tuh green juice. Gini Mbak, sebenarnya semua jus bisa menaikkan BB kalau Mbak makan apa minumnya setelah makan. Oh gitu. Jadi kalau saya sarankan itu di sebelum sebelum makan, itu salah satunya adalah agar kita tidak terlalu banyak makan kan, tidak terlalu banyak makan. Nah itu di situ untuk yang diet itu cocok. Tapi kalau mau yang menaikkan itu setelah makan, tapi jedanya jangan terlalu dekat, minimal 30 menit gitu. Oh gitu. Oh, jadi ini salah satu tips ya Mbak ya. Kalau yang mau diet itu minum jus sebelum makan, tapi kalau mau naikin BB itu setelah makan 30 menit gitu ya Mbak ya. Setelah makan. Ya, minimal 30 menit. Minimal 30 menit. Oke, siap. Nah, lanjut dari Kak Virus, untuk pisau panas dan kunir itu direndam tadi ya Mbak ya. Kalau pisau panas kalau kena kunir tadi itu ya Mbak direndam pakai cuka gitu ya Mbak ya. Iya, direndam. Iya Mbak, direndam. Ya. Nah, untuk menyuburkan supaya hamil, jus untuk menyuburkan supaya hamil. Ini ada nggak Mbak nih? Untuk promil berarti nih Kak Virus. Sebenarnya kalau promil tuh bisa di antioksidan Mbak, di antioksidan ya. Tapi tuh saya juga promil tuh saya pernah Mbak promil hamil gitu ya. Ada yang namanya jus 3 diva. Yang tanya siapa tadi Mbak? Yang tanya jus 3 diva Mbak. Siapa ya? Kak Virus. Oh, Mbak Virus bisa pakai jus 3 diva Mbak. Itu enak loh Mbak. Saya dulu waktu promil juga minumnya itu. Jadi jus 3 diva pernah dengar nggak? Nah itu isinya adalah wortel, tomat dan satunya apa ya? Wortel, tomat. Aduh lupa satunya apa ya? Apel katanya. Satunya lupa nanti deh. Apel tuh Mbak. Oh iya betul apel. Iya benar, apel. Nah, itu Mbak, itu kita pakai itu kalau yang mau promil. Kalau dulu saya pakainya juicer. Oh, dulu pakainya Tapi juicer. kalau mau pakai blender bisa. Ya. Kalau pakai blender bisa banget, nanti tinggal ditambah air sedikit. Tapi kalau mau yang detox ini bisa pakai yang antioksidan. Oh, jadi emang lebih bagus tuh nanti detox dulu ya Mbak. Jadi bersih dulu baru deh bisa promil gitu biasanya ya. Iya. Ya. Saya lanjut pertanyaan dari Kak Turut. Tanya lagi Kak, kalau mau pakai juicer diambil sari buahnya aja, berarti nggak usah ditambahi air ya? Iya, kalau pakai juicer nggak pakai air. Saya lanjut. Nih, Mbak, kalau nggak ada buah kiwi, bisa diganti buah apa? Dari Kak Trisiwi. Itu bisa diganti, kiwi bisa diganti dengan mangga, semangka, atau pisang. Ya, bisa diganti 3 itu. Mangga, semangka, pisang. Iya, Mbak ya. Nih,
Ternyata banyak yang keliru Iya. Mbak, nimbangnya itu setelah dikupas sih, saya juga Kenapa? kemarin. Ini kan Oh, nimbangnya itu sebelum dikupas ya, tapi ternyata juga yang setelah dikupas. iya. Ya, saya lanjut Soalnya gini, dari Mbak, kalau misalnya oh iya. Kalau misalnya setelah kupas, kalau kayak jeruk gitu kan dia pasti nanti butuhnya 1 kilo dong. iya, banyak ya. Bener ya Jeruk Mbak ya. kan butuh iya kan. Akhirnya aja. Padahal jeruk paling satu buah, 2 buah gitu. Ya. Saya lanjut ya dari Kak Farah. Siang Mbak Hilda, kalau yang adwordnya tengahnya dipakai enggak ya? Karena kalau dipakai ampasnya agak kasar. Iya, di itu aja Mbak, di skip aja ya yang tengahnya ya. Batangnya ya. Kadang ada sih Iya, kalau batangnya. kalau Berarti kayak wortelnya yang muda-muda, tuh enak dibawa semua Mbak. Tapi kalau yang tua gitu ya, kadang memang yang tengahnya itu ini bikin bikin banyak ampas dan dia ampasnya. kadang ada yang berserat gitu ya. Gitu. Jadi kalau ketemunya wortelnya yang tengahnya tidak muda, mending di skip aja, dibuang. Oh iya. Nih dari Kak Dewi, kayaknya alpukat udah mentok karena alpukat mengandung lemak nabati. Tadi itu yang soal naikin BB itu Mbak. Nih, Oh iya, bisa lanjut Mbak. dari saya. Dari Kak Isma, so far sih kalau nanas awet Mbak. Tadi soal di frozen itu loh Mbak. Oh Tapi iya. memang kandungan airnya jadi lebih banyak. Pakai nanas madu Pemalang sih yang bagus gitu katanya. Iya. Iya Jadi, boleh ya Mbak. Nih, dari Kak Widi sharing ya, pengalaman saya promil bisa tambahkan air kelapa. Gitu. Itu yang buat Oh iya, promil-promil ya, bagus Bunda juga Virus. itu Mbak, air kelapanya memang. Kemarin Ya, juga ini ya, Mbak. tuh Mbak, ada yang nanya. Kenapa Mbak? Ada yang nanya juga Mbak, kalau misalnya semua di jus detox ini airnya diganti air kelapa, boleh. Ada yang nanya gitu juga Mbak. Oh iya, benar. Lanjut ya. Dari Kak Silvi, tomat sulit di juicer, kenapa ya Mbak? Sulit di juicer. Sulitnya gimana? Loncat-loncat apa gimana Mbak? Mungkin. Kalau saya pakai juicer tomat sih bisa sih. Bisa ya. Saya lanjut ya dari Kak Virus. Kalau pagi-pagi sebelum sarapan pagi boleh minum jus nggak Mbak? Terus untuk 3 diva untuk promil minumnya kapan? Iya. Untuk promil itu minumnya kapan untuk 3 diva itu Mbak? Biasanya sehari saya 2 kali, pagi dan malam. Ya. Nih dari Kak Nin, yang bagus wortel lokal atau impor untuk di jus itu Mbak? Kalau yang mau airnya banyak pakainya impor. Kalau pakai juicer tuh bagusnya pakai impor. Tapi kalau misalnya emang susah yang impor, yang lokal juga nggak masalah. Iya. Ya, saya lanjut ya. Pertanyaan dari Kak Mukriswati lagi. Mbak, kalau kita diulang Mbak Tiwi, nggak dengar? Iya boleh. Mbak, kalau kita diet, misalnya pagi dan malam, siang makan nasi, apakah boleh? Siangnya makan nasi. Kenapa Mbak? Siangnya makan nasi. Gimana Mbak? Iya. Jusnya malam, siang. Jusnya boleh, nggak apa-apa. Terus siang tuh makan nasi gitu. Jadi nasinya siang aja gitu Mbak. Gak apa-apa ya Mbak ya? Nggak apa-apa. Justru kalau siang tuh kan kita butuh tenaga Mbak. Saya sangat menyarankan tuh kalau siang tuh harus makan nasi ya. Karena kita berkegiatan kan, butuh energi. Jangan kalau saran saya meskipun diet, jangan kita melepaskan nasi gitu.
Iya, benar banget. Jadi jangan sampai Harus kelaparan tetap juga ya makan Mbak ya nasi. kalau diet ya. Hmm. Hmm. Nih Mbak dari Tiwi, Kak boleh nggak Silvi. saya sharing tentang diet ini ya? Mbak Tiwi, Oh, boleh banget. boleh nggak saya sharing dulu Boleh sebentar banget. ya? Nah, jadi saya Boleh tuh banget, pernah silakan. waktu akhir tahun kemarin itu ya, bulan Oktober gitu, saya pernah merasakan tuh dada sebelah kiri tuh sakit gitu ya, sakit cenut-cenut gitu kan. Nah, terus saya khawatir, jadi saya ke dokter tuh, dan saya sih sudah bisa merasakan kayaknya nih saya overweight deh karena badan saya gede gitu ya. Nah, terus pas di cek ternyata memang kolesterol saya tinggi, trigliserid saya tinggi. Nah, terus disarankan untuk diet. Nah, terus dokter itu menyarankan ketika diet itu tidak harus kita lepas nasi sama sekali. Jadi saya diajarkan untuk makan dengan pola makan yang teratur, ya, tidak yang sehari hanya makan nasi satu akhirnya nanti balas dendam gitu. Nah, di situ saya mulai mengaturnya gini. Jadi saya makan malah justru 3 kali sehari saya makan. Pagi sebelum jam 9, jam 12, dan sebelum jam 5. Paling telat jam 5 makan malam. Nah, itu dengan cara nasi saya timbang 100 gram. Lauk-laukannya yang protein 100 gram. Kemudian sayur-sayur itu boleh bebas sebanyak-banyaknya. Mau 1 kilo juga boleh, dimakan semua boleh. Nah, kalau misalnya teman-teman menanyakan, loh, kalau misalnya kita lagi pergi-pergi makan nasi 100 gram segimana? Itu cukup 3-4 sendok saja. 3-4 sendok saja. Dan saya tidak minum minuman yang mengandung gula kayak es teh manis. Biasanya tuh saya yang setiap hari tuh pasti makan es teh manis gitu ya, minum es teh manis gitu ya. Itu mesti sehari sekali, dan itu alhamdulillah saya memang tidak drastis ya, memang penurunannya itu tidak drastis, tapi 3 bulan itu saya bisa turun sekitar 8 kilo gitu. Jadi menurut saya memang ketika kita diet itu tidak harus yang langsung banyak gitu. Yang penting kita konsisten dan mengatur pola makan dengan konsisten. Itu aja sih menurut saya, Mbak. Jadi makanya saya sangat setuju ketika diet itu tidak meninggalkan nasi gitu. Tapi nasinya itu terukur. Karena yang menyebabkan kita biasanya berat badan bertambah itu adalah karbohidrat. Nah, karbohidrat itu kan dia terkandung di mana? Dalam nasi, dalam tepung-tepungan, dalam gula gitu. Nah, itu yang harus kita hindarin gitu. Itu yang Mbak Tiwi. Terima kasih Mbak Hilda sharingnya, Masya Allah. Ini jadi pengalaman ya Mbak, Iya, dari kan pasti pengalaman. ya nanya ya. Iya, pengalaman ya. Iya, pengalaman. Tapi emang sih Mbak Hilda kelihatan lebih langsing. Cia. Wow. Lebih seger gitu Mbak. Alhamdulillah. Ya, saya pertanyaan lagi dulu ya Mbak ya. Nah, untuk dari Kak Silvi Iya. yang soal tomat tadi itu, nah masukin tomat, juicernya malah stop gitu, gimana tuh Mbak? Ada ininya nggak? Tomat biasanya ya Mbak. Mungkin dari bijinya Ya, Mbak. ya yang menghambat itu ya. Mungkin dari bijinya ya. yang menghambat juicer itu bergerak ya. Iya. Kalau saya sih bisa pakai jadi, juicer iya. tomat bisa sih, bisa aja. Oh iya Mbak Tiwi, tadi ada yang nanyain merek blender ya? Apa merek juicer ya? Iya, merek blender yang ekonomis. Kalau saya sih yang yang murmeret tapi awet, pakai aja Miyako. Miyako tuh bagus kok. Iya, saya awet tuh Miyako. Kalau enggak, kalau mau yang kalau mau yang lebih bagusan dikit ya Philips. Ya pakai Philips. Mau blender, mau juicer itu ada dari Miyako, ada dari Philips. Insya Allah sih awet. Saya punya blender itu udah 5 tahun, Miyako tuh awet Mbak. Iya, apalagi yang kalau saya pakainya juga Miyako Mbak, tapi yang kaca gitu, jadi biar nggak terlalu kalau bau cepet gampang dibersihin kan ya kalau lebih kaca gitu. Iya betul. Iya betul Mbak.
Nah, dari Kak Ika, kalau untuk lidah buaya yang kemasan apa bisa disertakan juga airnya ya? Jangan ya Mbak, lidah buaya. Karena nanti kan kita sudah menggunakan air ya. Sedangkan di dalam lidah buaya, air lidah buaya itu kita enggak tahu kandungannya ada apa aja ya. Biasanya kan pasti ada gula-gula, bahan pengawet atau apa gitu ya. Kalau menurut saya tidak disarankan untuk disertakan. Oh iya, benar. Nih, kalau Kak Silvi, pola makan tadi mirip nih dietnya sama Mbak Hilda, turunnya 11 kilo loh Mbak, Masya Allah. Wow. Iya ya, alhamdulillah. Ditambah dengan jus deh. Iya. Nah, iya biar makin cepet ya Mbak ya. Prosesnya makin cepet. Nah, lagi ya. Nah, kalau nih dari Kak Dewi sharing ya, saya dulu bukan diet, tapi lebih ke merubah isi piring. BB kita dengan orang itu nggak sama semua. Lantas bagaimana cara mengukur isi piring? Karbo 1 kepal tangan, protein 1 kepal tangan, sayur setengah dari piring. Wah, iya. Saya juga temen ya yang mau diet pokoknya. Pokoknya yang mau diet semoga semuanya bisa turun berat badannya. Berhasil. Amin, amin. Nah, ada nih dari Kak Trisivi ya, pengganti kiwi apa ya Mbak? Tadi tuh pisang ya Mbak. Lalu apa lagi Mbak? Pisang, mangga, dan semangka. Pisang, mangga, semangka. Itu untuk pengganti kiwi ya? Ya. Insya Allah nih rame banget nih ya Mbak ya kita zoomnya siang. Iya ya, kayaknya rame ya Mbak ini nih. Tumben. Jangan waktu, semoga rame terus ya Mbak ya. Kelasnya juga semoga tetap rame terus. Amin. Ya. Ini sampai Mbak Hilda tuh lagi outing kelas ya Mbak, lagi outbound gitu. Iya, ini tetap saya tuh lagi Zoom. acara outing kelasnya anak saya nih Mbak. Yang kecil ya Mbak? Iya, yang kecil, yang TK. Saya keluar dari arena ini biar sepi. Keluar dari arena dulu. Ya, wah, di tempat parkir. Iya, tempat parkirnya Mbak, saya di depan. Ya, saya lanjut pertanyaan dulu ya Mbak ya dari Kak Widi. Ya, okay. Kalau airnya diganti yogurt plain boleh? Boleh bisa. Ya. Sama. Untuk ukurannya sama nggak Mbak nanti? Iya. Takarannya tadi yang diganti airnya kan Mbak? Iya. Ukurannya boleh sama. Untuk yang lainnya tetap sama ya, bahan lainnya sama. Gitu ya Mbak, sayur dan buahnya. Ya. Sama Mbak. Siap. Dari Kak Ika, adain lagi untuk kelas diet menu apa ya yang enak? Bisa nih masuk list ya Mbak. Oh ya. Nanti ada lagi ya Mbak, jusnya beda lagi tuh fungsi manfaatnya beda-beda lagi ya, bisa lagi tuh. Kan kemarin udah menu dietnya Bu Ayem dari Jepang tuh. Ini banyak yang peserta baru kan Mbak, jadi belum tahu nih kayaknya. Oh iya. Oke. Nanti bisa ada lagi ya Mbak Tiwi yang jus tuh, tapi macamnya beda gitu, manfaatnya beda lagi gitu. Iya, itu pasti insya Allah banyak lagi ya Mbak, biar makin banyak. Amin. Biar makin banyak yang sehat juga kan, soalnya kan jusnya enak gitu. Ini banyak yang mau kalau kelas diet, insya Allah. Kita list dulu ya bunda-bunda ya. Iya. Ini tuh mungkin yang pertama mikir tuh sebenarnya banyak orang yang mikir karena jus sayur terus bisa langu gitu loh Mbak. Oh iya banyak yang takutnya karena itu ya Mbak Tiwi ya, karena langunya itu ya. Padahal langu itu bisa kita atasi dengan penambahan beberapa bahan yang
bisa men-skip langunya itu, seperti sudah pernah saya sharing deh kayaknya, seperti jahe, timun, wortel, jeruk, itu tuh bahan yang bisa men-skip si langu itu, Mbak. Makanya di apa namanya, di jus di resep jus itu kan saya ada yang pakai jahe, ada yang pakai timun, ya, ada yang pakai jeruk, wortel gitu kan. Itu sebenarnya berfungsi untuk biar si bahannya itu si jusnya itu tidak langu gitu. Iya Mbak, itu tuh yang emang yang agak pikiran orang, soalnya kan belum terlalu familiar ya Mbak sama jus sayur gitu. Iya, dan memang banyaknya tuh pada takut nyoba tuh karena itu sih Mbak Tiwi ya, karena takut langu-langu gitu, rasanya gimana gitu. Tapi ternyata setelah dicoba, wah ternyata enak gitu kan, pada ngerasain tuh. Saya aja, gimana sih ya? Ngomong Iya, testimoni nyata gitu ya Mbak. ketemu nyata ini. Nih, dari Kak Nini, ditunggu kelas jus yang lain buat variasi jualan. Nah, itu Mbak. Oke, siap. Dari Kak Yati, yang Bu Ayem dari luar negeri Kak, mungkin untuk kelas berikutnya yang dari menu-menu yang Indonesia. Oke, siap, ya. nanti kita list ya. Ya, Nih, siap. dari Kak Ida, Mbak Hilda, adain kelas jus yang reguler Mbak, misalnya jus stroberi aja, jus apel aja, jus alpukat aja gitu. Boleh Mbak. Ya, bisa jadi ide nih Mbak. Boleh. Nih lanjut dari Kak Emma, kalau bikin kelas jus yang banyak macamnya jangan cuma sedikit tuh. Dari sharing dari Kak Emma ya. Lalu dari dikit tapi biasanya di ini ya Mbak, di diskusi itu jadi banyak soalnya ini diganti ini diganti ini bisa jadi ini gitu. Iya gitu. Jadi Nah lanjut ya dari Kak Ana, Mbak bener kayak brokoli itu kan pasti bingung, mikirnya tuh langu gitu. Iya. Tuh, awalnya yang green juice juga gitu, aduh seledri. Brokoli itu kan biasanya susah ya didapat, itu bisa diganti tuh Mbak brokoli dengan sayur kale. Kale itu susah juga didapat, bisa diganti dengan kangkung, bayam, sama kubis. Itu bisa. Iya yang bisa. Jadi memang banyak bisa alternatif gitu ya Mbak, ada alternatif lainnya gitu ya Mbak ya. Karena awalnya yang green juice juga gitu, aduh seledri ternyata malah wangi. Iya Kak Ane, saya juga tadinya mikirnya gitu. Ternyata enak, anak saya juga doyan gitu. Alhamdulillah ya. Ya, dari Kak Yusmarina, Mbak kalau jus berdasarkan golongan darah itu gimana Mbak? Nah, pernah dengar nggak nih Mbak? Ada ya, pernah sih saya pernah dengar, tapi belum belum mendalami lebih jauh lagi sih saya. Jadi belum bisa sharing-sharing. Mungkin bisa jadi ide nih Mbak. Juga ya. Iya bener banget nih. Ya, dari Kak Ida, Mbak kalau ngejus pakai chopper boleh nggak? Kalau pakai chopper tuh menurut saya apa ya, kelembutannya tuh kurang tuh Mbak. Iya kurang halus ya Mbak ya jadinya ya. Iya. Ini ada lagi pertanyaan diulang ya Mbak. Untuk buah bit gantinya apa Mbak? Belum ada Mbak. Di skip aja. Mending di skip aja. Ada. Iya. Iya siap. Nah, Masya Allah ramenya. Ya teman-teman yang masih punya pertanyaan, kita langsung ketemu sama Mbak Hilda ya. Kan beda ya kita ketemu langsung. Iya boleh. Nah, nih lanjut ya dari Kak Ika, Mbak bagus nggak sih kalau green juice itu rutin tiap hari atau kita bikin list menu jus biar ganti-ganti gitu. Tapi efeknya banyak, cuma sempat eri juga tenggorokan. Eri itu apa ya? Kayak ini kali ya, apa gatel. Oh gatel. Serak gitu ya Mbak ya? Iya. Nah itu gimana tuh Mbak? Oh gatel. Untuk green juice rutin tiap hari bagus enggak? Atau bikin ganti-ganti gitu Mbak? Hilda, mending bisa
atau diganti-ganti gitu? Kalau ini variasi nih Mbak, ya diganti 3 hari 4 hari berikutnya pineapple, 3 hari 4 hari berikutnya antioksidan gitu. Jadi ganti-ganti tapi dalam jangka waktu berapa hari gitu. Biar bahannya juga kan enggak tersimpan lama. Terbuang. Jadi enggak tersimpan Iya. lama. Jadi bisa ganti sekitar 3-4 hari ya Mbak. Maksudnya Iya. kita biar nggak buang bahan juga ya Mbak ya. Iya. Gitu. Nah lanjut dari Kak Yati, untuk buah bit aku beli online di toko kuning. Oh iya, sekarang online banyak tuh Bun. Iya betul. Lanjut ya dari Kak Yusmarina, Mbak kalau aku ngitung HPP kok aku jatuhnya mahal ya, sekitar 30 ribuan. Apalagi yang antioksidan kan bahannya banyak ya, padahal aku udah udah beli di pasar. Nah, itu 30.000 jadi Mbak ini ya jangan per kilo ya. Kita kan beli 1 kilo tidak dipakai semua Mbak. Hanya berapa gram saja gitu kan. Kalau mahalnya di mana ya? Iya, jadi misal beli kiwi. Itu kan hanya 1 butirnya kiwi aja paling 6.000 kan? 6.000. Nah, terus beli jeruk setengah kilo atau 1 kilo kan itu tidak, harganya jangan sebanyak itu gitu. Diisi misal kalau jeruk per butirnya berapa gitu. Terus kayak sayur gitu kan paling juga nggak banyak, kayak bayam gitu paling 1 ikat juga masih lebih kan. Jadi jangan harga per kilonya yang banyaknya gitu. Kita bagi gitu Mbak. Oh iya, nih. Oh iya, benar, salah masukin harga Mbak, aku kiloan. Pembagiannya harus bisa lebih banyak berapa botolnya. Iya, gitu. Betul. Jadi memang harus per yang dipakai ya Bun, jadi bukan yang per yang beli, tapi per yang dipakai gitu ya Mbak ya? Iya, betul. Lanjut dari Kak Weni, awal minum pineapple juice tenggorokan rada seret Mbak, tapi abis itu minum kedua enggak. Ini lagi ini ya. Ini ya mungkin penyesuaian. Penyesuaian. Nah, lanjut dari Kak Irma, kalau pakai air kelapa bisa disimpan berapa lama? Karena kan biar nggak harus bolak-balik beli gitu Mbak. Nah, untuk air kelapa kemarin tuh ada yang sharing nih Mbak. Untuk air kelapa itu kalau mau tahan langsung dimasukkan ke dalam freezer. Nah, preparing aja dimasukin ke dalam plastik-plastik yang misal 1 kali jus gitu ya. Plastik yang sedikit plastik es gitu kan bisa. Jadi nanti diambil ketika kita akan buat 1 jus, diambil secukupnya yang 1 plastik itu. Kalau misalnya masuk ke dalam freezer itu bisa tahan lebih lama. Seminggu masih oke. Di freezer ya, bukan di bawah. Nah, balik untuk ini kalau disimpan 1 minggu kandungannya juga nggak berubah ya Mbak ya, masih aman. Kalau kelapa di freezer masih oke Mbak. Oh iya. Jadi bisa ya teman-teman ya. Jadi yang tadi untuk yang jadi kecut. Kecut. Oh jadi kecut. Kalau ya. di kulkas bawah Mbak. Oh kalau di kulkas bawah. Oh jadi kalau untuk nanas tadi kan ada yang tanya itu bagusnya kalau di freezer cuma 2-3 hari ya Mbak ya. Tapi kalau untuk air kelapa itu bisa sampai 1 minggu ya Mbak ya. Iya. Tapi di freezer ya. Iya di freezer maksud. Ya. Yuk silakan teman-teman, masih ada 7 menit kita sharing bareng Mbak Hilda. Kalau masih ada yang pertanyaan boleh langsung ditulis ya. Silakan. Nah, mungkin ya ada lagi. Pisang baiknya disimpan di kulkas apa di luar kulkas Mbak? Dari Kak Ike. Kalau pisang di luar aja Mbak. Di luar aja.
Iya, baik. Oh ya Mbak, untuk pisang itu enaknya pisang apa ya Mbak kalau di jus? Sunkist aja atau ada yang lain? Pisang masa sunkist, Mbak? Pisang sunrise. Pisang Sunpret, sunrise mas. pisang Maaf. Pisang Ambon, Mbak. Pisang Ambon, maaf Mbak. Pada sama-masannya. Astagfirullah, maaf. Ya, nah dari Kak Trisiwi, buah yang untuk diet tadi apa ya Mbak? Bagus, yang buah yang alpukat nih mungkin ya. Buah Bukan yang alpukat untuk buat diet. ini. Bukan Kalau alpukat buat nanas, Mbak, nanas. alpukat buat nambah. Nanas. Iya. Nanas. Jadi kalau alpukat nambah, nanas buat diet. Iya. Lalu nih, tadi ada juga tips saya tambahin lagi ya tipsnya, kata Mbak Hilda tadi. Kalau yang mau diet, minum jusnya itu sebelum makan. Tapi kalau yang mau nambahin BB, itu minimal 30 menit setelah makan minum jus. Gitu ya Mbak Iya, ya? Mbak. Nah, itu bisa jadi tips juga nih buat teman-teman. Nah, lanjut. Kalau buat jus dari buah frozen bagus aja kah Mbak? Terima kasih dari Kak Maklisotin. Jadi buahnya di frozen dulu asal gitu. dilihat kualitasnya. Dilihat ya kualitasnya masih fresh sih, Mbak. Kadang Masih kan bisa, ada ya yang udah layu gitu ya, masih bisa. Kalau masih fresh, masih segar. Iya, jadi masih bentuknya juga masih sama gitu ya Mbak ya sama. Iya. Masukin gitu. Ya. Nah, jadi untuk semua buah itu sebenarnya boleh di frozen berapa lama nih Mbak? Kalau buahnya di frozen seenggaknya jangan lebih dari seminggu ya Mbak. Ya. Jadi terus mending dipotong-potong dulu baru di frozen atau dalam bentuk utuhan Mbak. Maksudnya kayak apa ya? Kayak kiwi gitu, apel gitu kan bisa. Utuh aja Mbak, utuh. Oh, itu. Oh, malah justru bagus utuh gitu ya. Kalau udah dipotong kan beda Mbak. Iniannya ya. Iya, Biasanya sih, lebih kalau di kulkas bawah kan dipakainya tuh lebih cepet ya, lebih cepet dipakai. Kalau di bawah bisa yang itu potongan. Oh iya Mbak, kalau mau preparing itu loh Mbak, jus, misal nih mau untuk 4 hari di bok-bok gitu, nanti tinggal cemplung gitu bisa. Jadi preparing dulu, dimasukin di box, lalu di frozen baru nanti pas mau konsumsi di jus gitu. Gitu ya Mbak? Iya. Nah, ini bisa, nih jadi kayak food preparation ya Mbak. Kalau ini kan jadi. Iya betul. Jadi kan lebih simpel kan. Jadi nanti nggak buru-buru gitu ya Mbak ya pas kita betul. Ini konsumsi. Ya. Wah, Masya Allah ramai banget dan juga terima kasih Mbak Hilda, teman-teman semua sharingnya, pertanyaannya, jawabannya. Ini benar-benar bermanfaat banget ya, alhamdulillah. Dan juga ini sih semoga kedepannya kita bisa mematahkan stigma kalau jus sayur itu pasti langu. Iya betul, itu yang penting padahal ternyata kan enak ya. Ya, karena waktu sudah jam 12, Zoom sharing saya tutup ya. Terima kasih untuk Mbak Hilda. Sama-sama. Teman-teman ya, sudah sharing juga. Insya Allah untuk rekaman nanti saya share. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di grup diskusi. Dadah. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dewi, Mbak Hilda. Sama-sama. Terima kasih. Saya tutup ya. Alhamdulillah.